Ini adalah video BTS saya yang ngebahas gimana cara saya dapetin penghasilan cuman modal AI. Di video itu saya ceritain ya step by stepnya kayak gimana. Dan jelas gak pakai wajah. Di TikTok diupload langsung FYP 14.000 yang nonton. Di YouTube diupload cuman 100-an yang nonton teman-teman ya. Nah cuman di sini kalau misalkan ya akun sosial media teman-teman itu disuguhkan konten-kontennya seperti itu semua, apakah bakal ditonton sampai akhir ataupun di skip doang gitu ya. Kalau misalkan ditonton sampai akhir berarti di sini teman-teman kan mempelajari ya bagaimana orang-orang tersebut itu bisa mendapatkan penghasilan dari AI. Nah cuman kalau misalkan teman-teman ikutan mempraktekkan tapi hasilnya sampai saat ini masih jong, berarti ada yang salah nih cara gunain AI-nya. Nah, di video kali ini kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, dan seperti biasa di sini saya pengen sharing dan berbagi pengalaman ya. Kali ini saya pengen bahas 3 kesalahan umum yang sering dihadapi ataupun yang mungkin kita udah hadapi tapi kita nggak sadar ya. Apa itu? Kita nggak bisa dapet cuan dari AI. Kenapa ya? Padahal orang-orang itu bisa dan kayak yang gampang aja. Sedangkan kita yang baru mulai ataupun yang emang udah mulainya lama, udah ngikuti step by stepnya, masih aja jong, masih aja gagal. Apakah karena belum punya personal branding? Bukan itu juga sih sebetulnya ya. Nah di sini saya pengen ngebahas teman-teman ya hal ini, dan jelas ini bukan tentang teori, tapi saya udah alami banyak sekali ya tentang kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan selama saya belajar. Dan hari ini itu saya mulai merasakan hasilnya dari hasil memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, di sini mungkin buat teman-teman yang emang fokusnya di ChatGPT itu emang wajib banget disetting menurut saya pribadi, karena kalau misalkan kita nggak nyeting ya hasilnya malah jadi amburadul deh. Contohnya kayak gini, mungkin teman-teman yang udah nonton video saya sebelumnya yang struktur prompt itu ya, ketika kita gunakan dan ketika kita coba maka outputnya jelas bakal jauh berbeda. Nah sebelum itu ya, sebelum saya coba untuk bikin strukturnya teman-teman ya, saya setting dulu di ChatGPT-nya. Nah settingan itu wajib menurut saya agar hasil teman-teman itu lebih akurat kalau misalkan menggunakan sebuah struktur. Gimana caranya? Gampang, kalian masuk dulu ke ChatGPT. Oke, ini khusus untuk yang ChatGPT Plus teman-teman ya. Kalian tinggal masuk ke bagian profil, setelah itu kalian tinggal klik sesuaikan ChatGPT. Nah di bagian sini poin-poin yang harus teman-teman ketahui. Mungkin jarang ya yang ngebuka ini, padahal udah banyak yang ngebahas. Yang pertama di sini ChatGPT ini harus manggil apa buat kita gitu ya. Ini opsional sih. Kalau saya sih panggilannya Tuan. Tuan. Terus di sini apa pekerjaan Anda? Saya jelasin pekerjaan saya itu apa saja. Ya ini mencakup semuanya ya, dari mulai freelance ataupun sampingan saya ataupun jualan produk digital saya ataupun saya bikin skrip gitu. Dan konten ini itu sebetulnya skripnya full dari ChatGPT teman-teman ya. Terus di sini sifat yang harus dimiliki oleh ChatGPT. Nah di sini saya jelasin poin-poinnya teman-teman ya. Dan di sini juga ada kayak semacam tambahan lain. Ada hal yang harus ChatGPT ketahui tentang Anda. Jadi saya ini nggak suka ChatGPT kalau misalkan yang pertama jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Nah, sukanya itu kayak gitu ya kalau saya. Terus saya suka dengan respon yang tidak bertele-tele. Kalau misalkan kurang, tanya lagi gitu ya. Terus ini juga saya suka jawaban yang logis, masuk akal gitu. Saya suka jika ditanya soal ebook mau membahas secara panjang dan detail langsung dijelasin gitu ya teman-teman. Nah, ini itu harus disesuaikan sama goalnya teman-teman. Kira-kira goalsnya itu apa saja. Karena di sini sayanya seorang freelance, jadi ya harus kayak gini teman-teman ya untuk konsepnya. Setelah itu di sini kita tinggal langsung coba aja, dan biasanya tuh hasilnya bakalan maksimal di ChatGPT-nya. Ya mungkin istilah maksimal ini sesuai dengan kemauan kita. Karena kalau misalkan saya masukkan sebuah prompt pertanyaan di sini, mungkin teman-teman akan menganggapnya ya itu belum maksimal. Ya itu emang benar, pandangan teman-teman bakal seperti itu, tapi dari pandangan saya itu bakalan berbeda kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, di poin yang pertama harus setting dulu ChatGPT-nya. Itu menurut saya wajib ya kalau misalkan pengen nguliknya di sana. Nah ini juga sering banget kejadian ya di beberapa mungkin kayak semacam kita pengen dapatin penghasilan dari AI, tapi ya kita bingung teman-teman ya. Sebagai contoh gini deh, kita ini udah berlangganan ChatGPT, harganya lumayan $20, kurang lebih 300.000. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih murah, cari aja ya, ada kok yang 49.000 kalau nggak salah. Itu kita masuk ke ChatGPT udah berbayar, kita mau ngapain? Bingung kan? Atau kita udah berlangganan Kling AI, kita tahu nih mau bikin konten affiliate ya buat TikTok, YouTube ataupun yang lainnya, tapi kita masih bingung lagi nih, kita harus ngapain aja di sini, kita bingung harus kayak gimana gitu ya. Sering ngalamin kan? Sebetulnya gampang ya untuk bisa menemukan goals kita, dan kita juga bisa menggunakan AI tersebut. Kita akan coba untuk masuk aja teman-teman ke ChatGPT-nya. Nah, di sini misalkan ya, kalau teman-teman udah berlangganan ChatGPT Plus, itu jangan sampai memasukkan sebuah prompt yang paling umum. Contohnya, carikan saya bisnis digital terlaris 2025.
kayak gini. Wah, ini mah terlalu umum teman-teman ya. Ya hasilnya bakal dikasih taunya gitu-gitu aja gitu ya. Nggak ada yang lebih spesifik gitu. Nah, paling jawabannya kayak gini doang teman-teman ya. Produk digital kayak contohnya ebook, template khusus online, layanan berbasis AI, terus konsultan, terus ini juga ada konten kreator. Nah, di sini tuh teman-teman harus pecah lagi nih. Poin pertama ini apa aja gitu ya, ebook itu, template juga apa aja, khusus online juga apa aja. Dari sini juga teman-teman itu masih belum mendapatkan goals yang kita butuhkan kan. Ya, tujuan kita berlangganan ChatGPT itu kita punya goals, kita bisa dapat cuan. Itu kan. Nah, kalian cukup masukkan prompt seperti ini teman-temannya nih. Saya sudah siapkan promptnya. Saya tertarik mempelajari AI dan goal saya pengen dapat penghasilan dari AI. Tapi saya bingung mau mulai dari mana. Sedikit tentang saya punya skill bikin cerita pendek. Tolong bantu saya cari peluang dan langkah awal yang paling cocok buat saya. Oke, di sini mungkin saya akan coba untuk jelasin dulu secara singkat. Nah, ceritanya teman-teman ini kan emang tertarik ya sama dunia AI dan pengen dapat cuan juga. Itu kan realitanya. Nah, tapi bingung kan mulainya harus dari mana? Nah, di sini teman-teman itu kasih tahu ke AI-nya kalau misalkan teman-teman ini punya skill basic. Sebagai contoh di sini skill basicnya itu kita bisa bikin sebuah cerita pendek gitu ya, pakai otak kita gitu. Dan di sini nanti si ChatGPT itu akan mengetahui keinginan kita. Dan pastinya ini kita udah setting dulu teman-teman ya si asisten AI-nya biar hasilnya itu bisa kena. Nah, kalau misalkan pakai prompt seperti ini dan kita langsung kirimkan teman-teman ya, maka hasilnya jelas dong berbeda ya dengan hasil output yang seperti ini. Nah, kita akan coba untuk lihat dulu teman-teman ya. Oke, di sini langsung dikasih penjelasan teman-teman ya. Goal menghasilkan uang dari skill bikin cerita AI. Nah, di sini pilih jalur uang yang relevan dengan skill kamu. Tuh, langsung dikasih tahu teman-teman ya. Yang pertama, jalur ebook Unenchant. Di sini contohnya cerita pendek genre horror, terus Amazon KDF. Oke, di sini tuh kita jualan ebook teman-teman ya, tapi kita uploadnya itu ke Amazon. Itu banyak kok tutorialnya. Potensi penghasilannya 500.000 sampai 10 juta per bulan. Di sini juga ada visual storytelling. Cerita kamu diubah jadi video AI pakai Runway. Kan bisa dimonet tuh, ya kan? Nah, potensi penghasilan itu segini ya. Ini contohnya. Terus cerita AI, jual skrip ke dev game, indie atau paper. Nah, di sini untuk keuntungannya teman-teman ya. Paper ini kayak semacam website contohnya kayak Upwork ya, tapi beda sih teman-teman ya. Emang sama freelancer sih, cuma beda aja. Terus ini juga ada nih ya buat paper gig AI story short genre. Nah, saya ubah idemu jadi cerita keren dan bla 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 kayak gitu teman-teman ya. Ini untuk harganya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya untuk hasilnya. Dengan adanya jalur seperti ini, teman-teman itu bakal ketahuan ya goalnya seperti apa meskipun kita ini cuman punya skill basic cerita pendek doang. Tapi kalau misalkan dimaksimalkan bareng AI, ya ini untuk hasilnya. Bahkan di sini juga ada langkah praktis minggu pertama itu kita harus ngapain aja. Dan di sini juga dikasih toolsnya ya, tools apa aja. Nah, di sini teman-teman ya harus pakai ChatGPT, berarti udah berlangganan ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa pakai Runway. Tuh, kalau misalkan teman-teman punya goals, pakai Runway itu ada tujuannya. Jadi nggak cuman masuk ke Runway terus teman-teman generate video udah gitu doang. Itu gak ada tujuan ya. Tapi dengan adanya cara seperti ini, teman-teman bisa fokus dan bisa memaksimalkan tools tersebut. Bahkan di sini ada banyak ya, ada Eleven Lab juga, ada CapCut juga. Dan sini juga ada contoh produk yang bisa dijual. Dikasih tahu tuh ebook 15 cerita horor bla 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 kayak gini teman-teman ya. Video cerita, gig, terus kenapa ini cocok di sini juga dijelasin dan ini juga langsung dijelasin. Nah, tadi di settingan saya kan nyuruh ya kalau misalkan si ChatGPT ini selalu nanya di akhirnya. Contohnya seperti ini outputnya teman-teman ya. Mau mulai dari gig paper, bikin ebook atau video TikTok storying AI dulu. Jadi di sini dia itu nanya kalau misalkan saya pilih ebook ya dia akan langsung lebih spesifik ngasih tahu ebooknya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman setting dulu dan nanya contohnya itu kayak semacam goal saya ini apa sih dengan skill basic saya, maka akan dikasih tahu seperti itu. Teman-teman bisa fokus. Paham ya untuk poin yang kedua ini. Jadi kalau misalkan teman-teman masih belum jelas di ChatGPT-nya mau ngapain, pakai prompt seperti itu ataupun bisa dimaksimalkan lagi. Ini yang paling wajib sebetulnya. Dan ini adalah poin yang paling penting kenapa kita nggak bisa dapetin penghasilan dari AI. Ini jujur ya teman-teman, selama saya belajar dari AI itu saya selalu bikin yang namanya portofolio. Dan saya selalu rutin bikin satu hari satu hasil. Misalkan saya ini suka bikin yang namanya konten cerita. Ya saya bikin dulu konten cerita ya di ChatGPT itu kita bisa menggunakan suara AI juga. Dan suara AI itu bisa dimaksimalkan teman-teman ya. Kita bikin dulu alurnya di ChatGPT gitu ya. Misalkan contohnya kayak gini. Saya akan minta dulu ya. Tolong kamu buatkan sebuah cerita pendek beserta prompt gambarnya.
Nah, ceritanya di sini kita nemu goalsnya ya. Kita nemu goalsnya dan di sini langsung dibuatkan teman-teman ya. Cerita pendeknya itu seperti apa dan langsung dikasih contohnya kayak semacam prompt gambarnya. Nih, seperti ini ya. Setiap pagi Andre selalu melihat jam bla bla kayak gini teman-teman ya. Dan kalau misalkan udah semuanya, nanti per paragraf ininya itu bakal dikasih kayak semacam gambarnya. Nih, contohnya seperti ini. Gambar ini kita bisa generate di ChatGPT-nya langsung ataupun di suaranya. Nah, setelah itu kita tinggal visualkan di suaranya ya, visualisasikan di suara AI-nya. Dan kalau misalkan udah selesai teman-teman ya, kita tinggal edit di CapCut. Setelah itu kita tinggal export, kita tinggal upload. Uploadnya kemana bang? Banyak. Kalau saya sih Behance ya, Behance ataupun teman-teman yang lagi di upload juga di upload, bikin juga kayak semacam breakdown portofolionya seperti apa. Setelah itu teman-teman tinggal share-share aja, contohnya ke grup. Tapi kalau misalkan di Behance sama di Upwork itu nggak harus di-share sih. Kalau misalkan cocok, klien juga akan langsung rekrut biasanya. Dan ini satu hal yang penting harus teman-teman lakuin. Saya sering melakukan cara seperti ini kurang lebih 3 minggu teman-teman ya. Sehari dapat hasil langsung di-upload, sehari dapat hasil langsung di-upload kayak gitu. Uploadnya kemana bebas aja ya. Karena apa? Karena portofolio ini adalah salah satu identitas skill kita gitu. Kalau misalkan kita tahu ChatGPT doang, tapi kliennya itu pengen lihat hasilnya kayak gimana, terus kita nggak bisa memperlihatkan hasilnya, ya sama aja bohong teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman udah bikin sebuah aktivitas dari ChatGPT tersebut dan dapat kayak contohnya hasilnya dan udah dimaksimalkan, tinggal upload aja kayak gitu teman-teman ya. Ingat ya, portofolio ini adalah satu hal yang paling penting. Nah itu ya teman-teman 3 kesalahan yang paling umum yang bakalan dihadapi nantinya. Dari mulai mungkin kita masukin prompt tapi udah kasih strukturnya, masih outputnya jelek, berarti belum disetting. Yang kedua, teman-teman nggak punya goals, nggak punya tujuan, udah berlangganan AI, bingung mau ngapain, bisa pakai prompt seperti itu untuk solusinya. Terus buat teman-teman mungkin udah bikin juga nih ya project-project kecil tapi bingung cara dapetin penghasilannya, bikin portofolio. Portofolio banyak ya. Kalau misalkan pengen lebih tahu, tanya ke ChatGPT portofolio itu apa, ataupun teman-teman cari di YouTube juga banyak. Oke? Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman ya, AI ini bukan sekedar alat yang otomatis ngasih hasil. Dia hanya sekuat cara kita menggunakannya. Kalau misalkan kita paham, kalau misalkan kita ngerti, maka ya outputnya juga bisa maksimal. Contohnya seperti tadi, yaitu sebuah perbandingannya. Nah, kalau kita salah arah tanpa strategi dan gak punya dokumentasi hasil, maka sebesar apapun potensinya yang gak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin teman-teman juga sama ya, kayak gitu untuk realitanya. Nah, tapi kalau kita tahu caranya seperti tadi, maka insya Allah hasilnya itu ada. Pokoknya fokusnya satu hari jadi teman-teman bikin sebuah foto, terus upload di Behance, Upwork, masih banyak lagi tempat portofolio. Di TikTok juga bisa ya, ataupun di Instagram. Kalau misalkan di Instagram, teman-teman cek deh Instagram saya, di situ ya ada foto juga. Ya mungkin fotonya belum lengkap, hanya bikin generate AI doang, video kayak gitu, itu juga udah disebut portofolio. Intinya hasil kita itu jadi sebuah bukti teman-teman ya, kayak gitu. Oke, jadi itu saja ya, mungkin ya 3 poin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.